Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semua pasti sehat dan siap untuk belajar. Sebelum kita mulai belajar, kita akan devosi. Untuk itu, Ibu Tere minta untuk kita semua menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan yang kedua menyiapkan Alkitab kita untuk membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap pemeliharaan Tuhan bagi kami. Tuhan, sekarang kami akan membaca berita kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja atas kami, sehingga kami mengerti apa arti firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, pada hari kemarin kita sudah sama-sama mendengar tentang kisah Ratu Ester. Anak-anak harus ingat, pada kitab Ester terdapat 4 tokoh penting yang akan selalu kita ceritakan. Yang pertama, sang ratu, yaitu Ratu Ester. Kemudian ada Mordekai. Ketiga, yaitu Raja Ahasiweros. Dan keempat ada Haman. Hari ini kita akan lanjut bercerita tentang Mordekai. Untuk itu kita akan membaca kitab dari kitab Ester pasal 6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Ester pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Kita akan membaca Alkitab secara bersama-sama. Mordekai dihormati. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teresi, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulangkan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran. Maka kata raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya, dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di hadapannya. Beginilah dilakukan kepada raja, kepada orang yang raja berkenan menghormatinya.
raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, "Beginilah dilakukan orang yang raja berkenan menghormatinya." Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja, tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dari pembacaan ini kita tahu bahwa Mordekai dihormati oleh Raja Ahasiweros. Selain itu, pada pembacaan kemarin kita telah tahu bahwa Mordekai sudah dipelihara oleh Tuhan sehingga ia tidak dibunuh oleh siapa? Oleh Haman. Rencana Haman gagal, dan yang kedua, Mordekai dihormati oleh Raja Ahasiweros. Hal ini merupakan bentuk penyertaan Allah atau bentuk pemeliharaan Allah atas umatnya. Dan apa yang Raja berikan kepada Mordekai merupakan bentuk Allah meninggikan orang-orang yang dipeliharanya. Begitupun dengan ibu guru dan anak-anak semua. Kita semua sudah dipelihara oleh Allah. Sampai pada saat ini, kita masih menghirup nafas kehidupan. Kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa belajar, kita masih bisa bermain. Semua itu hanya karena pemeliharaan Allah atas hidup kita. Ingat, Allah juga akan meninggikan orang-orang yang dipeliharanya. Asalkan apa? Asalkan kita selalu takut akan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, kemudian rajin belajar, rajin mengerjakan tugas, dan rajin membantu orang tua di rumah. Itu merupakan bentuk takut akan Tuhan. Kemudian anak-anak, jika kita sudah dipelihara oleh Tuhan, kita juga harus selalu mengucap syukur. Dan jika kita sudah diberikan penghargaan atau anugerah oleh Tuhan, kita harus hidup dengan mengucap syukur. Kita harus berdoa, bilang begini, "Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kami. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur dan menerima semua yang Tuhan berikan kepada kami dengan kesungguhan hati." Oke anak-anak, sudah siap semuanya? Sudah siap menjadi orang-orang yang selalu takut akan Tuhan, yang sudah siap menerima pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, dan yang akan selalu ditinggikan oleh Tuhan. Sebelum kita menutup devosi kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih juga atas setiap penghargaan, atas setiap yang Tuhan berikan dalam hidup kami sehingga kami masih ada, kami masih hidup sampai saat ini. Berkati kami ya Tuhan, kami akan mulai pembelajaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, devosi kita sudah selesai. Anak-anak boleh belajar di kelas masing-masing. God bless you.